1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara dengan lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya
mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia dikiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai selesai. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekian. Terima kasih para lektor. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kepada Pak Kasianus Dino, kepada Bu Rima dan Pak Enardo Ejak diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Kerasukan Roh oleh Dr. Joseph Paul Jang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, ketekunan, jangan putus asa, saudara. Saudara, pernah nggak berdoa? Saking ngototnya, saudara ya. Anda berdoa benar-benar dalam tekanan yang luar biasa ya. Sampai akhirnya habis. Bingung mau ngomong apa, karena saking beratnya itu masalah ya. Ya, saking beratnya masalah sampai tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa berat hati kita dengan masalah itu, entah waktu Anda ada yang meninggal atau sesuatu ya, saudara ya. Itulah indahnya Tuhan kita, saudara ya. Ketika kita sudah kehabisan kata-kata, bahkan cuma bisa ngeromet, saudara ya. Cuma bisa nangis, atau bahkan cuma bisa udah habis kata ya. Saking luar biasanya itulah ya ibunya Samuel tuh ya waktu berdoa pengen punya anak, nemen pengen punya anak, karena di zaman itu kalau udah punya anak itu aib. Kalau sekarang nggak masalah, saudara ya, bukan aib ya. Malah banyak orang tuh, Nina kemarin teman kita orang Iran malah sengaja nggak punya anak tuh ya, malah dia nggak mau punya anak. Nah, itu kalau zaman itu kalau nggak punya anak itu aib ya. Sekitar zaman 2000, berarti itu sekitar 3.000 tahun yang lalu ya. Itu cerita itu 3.000 tahun yang lalu ya, ceritanya Samuel lahir ya, Samuel itu 3.000 tahun yang lalu. Nah, jadi itu zaman itu aib. Maka saking luar biasanya, maka cuma bisa keluarnya adalah perkataan-perkataan yang tidak bisa dikatakan. Kalau Anda membaca dalam Roma 8 ayat 26, kita berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan lagi, saking beratnya hati kita, saudara. Saking begitu kita nggak bisa mengatakan mau ngomong apa lagi, ya. Dan ya dalam doa itu kita hanya berdoa dengan
kata-kata yang sudah kita nggak tahu ngomong apa lagi, tapi hati kita jauh ke sana ya, dan kita kehabisan perbendaharaan. Nah, berbahagialah orang yang bisa berdoa seperti itu. Saya tidak berkata bahwa Anda berbahagia karena bisa doa seperti itu, tapi Anda yang punya kesempatan mengalami doa seperti itu, itulah bahasa roh yang sesungguhnya, saudara. Ya, itulah bahasa roh yang sesungguhnya. Ketika para murid menantikan Yesus di Yerusalem, menantikan janji, mereka nggak tahu ya, dalam ketakutan, mereka itu dalam ketakutan, karena mereka dituduh mencuri mayatnya Yesus. Dan mereka bisa sekonyong-konyong diobrak-abrik sama pasukan Roma atau suruhan orang-orang Yahudi itu ya. Bisa sekonyong-konyong ya. Jadi mereka itu benar-benar di dalam satu hati, mereka bertekun di dalam doa. Sampai akhirnya doanya yang kedengaran itu doa yang bukan bahasa yang normal bagi mereka lagi. Tapi sesuatu bahasa yang mereka sehingga mengerti, tapi orang lain yang dengar bisa ngerti. Ya, dan itulah bahasa roh yang benar. Ya, saudara ya. Itu bahasa roh yang benar. Bukan bahasa roh yang karena latah. Tapi kerinduan yang amat sangat, saudara ya. Saya waktu terima baptisan Roh Kudus itu karena kerinduan yang amat sangat untuk ada Tuhan melawat saya, saudara ya. Habis saya dibaptis dengan Roh Kudus itu ya, wah itu hidupnya dahsyat sekali ya, saudara ya. Belajar jadi cespleng. Oh itu beneran, saudara ya. Habis baptisan Roh Kudus itu, wah itu saya nemnya tertinggi itu satu sekolah ya. Saya tertinggi. Itu kelas berapa ya? Kelas 2 SMP, mau naik kelas 3. Kelas 3. Nah, terus kita mulai persekutuan doa. Ya, sibuk teman-teman, tapi saya bisa belajar, bisa fokus sekali ya. Luar biasa, Tuhan baik itu ya. Atau habis baptisan Roh Kudus itu, jadi bukan satu bahasa yang latah, saudara ya. Waktu itu saya merasakan ya, bagaimana Tuhan melawat hidup saya itu yang namanya saya dibaptis oleh Roh itu ya. Nah, saudara hati-hati dengan bahasa roh palsu yang didikte yang bukan karena dari Roh Kudus. Ya, saya tidak berkata terus Anda nanti berdosa, tidak ya. Kalau Anda menikmati bahasa itu nggak apa-apa lakukan. Tetapi jangan Anda mengira ya itu sudah selesai. Semua baptisan Roh Kudus ya, apapun jenis bahasanya, mau yang si karapa-rapa, si gulundu-lundu, si kalawa-lawa-lawa, si kerebe-rebe, pokoknya saudara, begitu kamu dibaptis Roh Kudus harus ada buahnya. Habis itu apa? Ya, habis itu apa? Ya, Anda hati-hati. Kalau Anda sudah mengalami si karapa-rapa, si kalawa-lawa, level, tapi terus Anda tidak berbuah, ya, di dalam diakonia, di dalam kamu bisa tidak punya pengampunan, kan kelihatan. Orang kalau habis baptisan Roh Kudus itu punya pengampunan yang luar biasa, saudara. Kalau kamu habis baptisan Roh Kudus tapi kamu tetap membenci orang, hati-hati bahasa rohmu itu palsu, saudara. Hati-hati. Ketika kamu berbahasa roh dengan rajin, tapi kamu masih takut, hati-hati bahasa rohmu palsu. Ketika kamu bahasa roh dengan rajin, tapi otakmu masih jorok, kepalanya isinya selangkangan ya, waduh, hati-hati saudara. Ya, begitu melihat ada laki ganteng, langsung berdebar-debar hatimu. Hati-hati saudara ya, bahasa rohmu palsu. Hanya kamu dan Tuhan tahu, tiba-tiba kamu terjerumus dalam dosa, dan kamu merasa berdosa di dalam Roh Kudus. Gundulmu peang, saudara. Pernah ada pendeta, wah Paul, saya lagi bahasa roh, lagi pijet saya injili tukang pijetnya. Jadi ini banyak pijet plus-plus yang jorok ya. Lalu gara-gara saya injili, yang pijet itu rebah penuhan Roh Kudus. Gundulmu peang, saudara. Kebetulan tukang pijet plus-plus itu jemaat karismatik. Karena kamu cerita Yesus, dianya merasa malu, jadi berbahasa roh jadinya, saudara, pura-pura tumbang kadung malu, supaya jadi pakai sama orang ini. Habis kalau dia mau pakai, mau praktek, malah kamu ceritanya Tuhan, jadinya malu, saudara ya. Kita mendingan tak bahasa roh saja, tetap bayar, gratisan ya, tetap bayar, tapi kan nggak jadi dipakai kan. Itu kan akal bulu saja, saudara ya.
Nah, itu tadi. Maka Nabi 20 bisa mengerti kan begituan. Ini pendeta on yang minta ampun. Dia yang malu. Apalagi kemudian dia tahu ternyata itu adalah pendeta yang dia kenal, yang lagi pijet plus-plus ini, saudara. Mendingan dia basaro aja sudah. Iya kan? Nah, itu loh, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Anda jangan tertipu dengan basaro. Hari-hari ini ya di wawancara itu ya, ada pendeta yang lagi diwawancara. Ternyata dia KDRT ya, mesti dikebukin. Pendetanya terkenal, saudara ya. Bikin KKR kesembuhan ilahi, mendengar suara Tuhan, suruh cium sepatu, segala macam. Nah, taunya suka ngebukin bininya sendiri. Saya sudah batin, ini pasti ada yang tidak beres ini orang ini. Benar kan? Wah, itu tadi, saudara ya. Bahasa roh ini. Jadi kenapa orang bisa berbahasa roh tapi bisa ngebukin istrinya, coba? Sikara apa-apa. Sikala apa-apa. Ngebukin dikemukin, saudara. Sikara balap, tampar apa-apa, tampar kanan kiri, saudara kan. Itu hati-hati, saudara. Kalau kamu berbahasa roh dan hidupmu masih tidak beres, tidak berbuah, bahasa rohmu palsu. Karena dari buahnya kita tahu. Makanya saya melarang kalian untuk berbahasa roh di depan umum. Ya, nanti kamu lagi berbahasa roh, tiba-tiba ketangkep kamu porno, cabul. Saya yang malu, saudara. Wah, ini komunitasnya hagios, berbahasa rohnya panjang lebar, kali tinggi, kali dalam. Wah, semangat sekali berbahasa roh rame-rame ya. Tiba-tiba Anda ketangkep cabul, lagi nyabulin jemaat. Aduh, saya bilang jangan deh. Saya yang malu, saudara ya. Saya tidak anti bahasa roh. Cuma hati-hati. Ya, saudara ya, saya sudah ingatkan. Jadi harusnya bagaimana dong? Nah, harusnya ya Roh Kudus memenuhi hidupmu, yaitu ketika kamu melimpah dengan cinta kasih, saudara. Karena ketika kamu melimpah dengan cinta, kamu lupa tentang dosa. Orang-orang yang saking asiknya belajar firman Tuhan, sampai dia rema, libidonya pun hilang, saudara. Ya, orang-orang yang penuh dengan rema itu, dengan remanya Tuhan Yesus itu, dia bisa lupa sama seks, saudara. Bukannya nggak mampu, tapi lupa. Ya, dia lupa. Coba apa, saudara, yang membuat orang bisa tidak kepengin seks saat dia apa? Saat lagi depresi. Ya kan? Depresi yang amat sangat, sampai impoten itu laki-laki itu ya. Saya pernah punya kenalan, bangkrut ya. Bangkrut habis-habisan, sampai impoten, saudara. Sampai impoten. Nah, itu. Ya, tetapi daripada kamu hawa nafsumu melebar kemana-mana, Tuhan kasih bangkrut. Daripada kamu nakal, jajan terus, dikasih bangkrut kan, jadinya kamu impoten. Lupa jangan kasih impoten dong, Pak. Loh, kamu kan pengen hidup kudus kan? Ya kan? Wah, kalau pengen hidup kudus, dikasih impoten sama Tuhan, harusnya kamu bersyukur sama Tuhan. Coba kalau kamu udah impoten, kamu udah jajan di Alexis tiap hari kan? Oh, ini dikasih bangkrut, dikasih impoten. Tetapi sekarang bagaimana dong? Supaya tanpa harus impoten, tanpa harus saya bangkrut. Nah, kamu harus punya remanya Tuhan Yesus. Rema yang melimpah. Sehingga kamu lupa dengan libidomu, saudara. Bukannya nggak punya, lupa. Dia lupakan. Karena libido itu tersalurkan, hormonnya itu diisi sama yang lain. Ya, diisi hormon sukacita. Ya dari mana? Yang dari sorga. Hormon sukacita. Karena kamu mendapatkan rema dari firman Tuhan. Ya makanya hubungannya ini dikatakan dalam Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tapi yang maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Artinya itu, saudara, ya, hubungan seks itu adalah sebuah rahasia besar. Dan kamu bisa mereplace, menggantikan, mensubstitusi kebutuhan seksmu dengan hadirat Tuhan. Ya, dengan cara begitu. Nah, ketika kamu penuh dengan hadirat Tuhan yang luar biasa, maka mulai kamu berbahasa roh. Itu yang benar. Bukannya kita berbahasa roh setengah jam kita berbahasa roh. Itu salah, saudara. Itu salah. Terus pendeta-pendeta itu ngajari itu salah.
Yang benar adalah ketika kamu rema dengan firman Tuhan. Rema, lalu kamu saking melimpahnya kamu berbahasa roh. Atau kamu dalam tekanan yang luar biasa, lalu kamu berdoa sampai kamu akhirnya menyerah meracau yang dari Roh Kudus. Karena kehabisan kata-kata. Nah, itu yang benar. Itu adalah bahasa roh yang benar. Yang sumbernya dari seperti itu. Bukan yang, ayo kita berdoa setengah jam. Kita apal, bahasa rohnya apal semua, saudara. Setengah jam. Nah, itu ya, saudara ya. Hati-hati ya, saudara ya. Lalu kemudian, saudara ya, apa sih yang bisa menggantikan keserakahanmu? Ya sama rema yang dari surga. Apa sih yang menggantikan kesedihanmu, saudara? Ya, kemarahanmu, dendammu. Ya rema yang dari surga. Jadi kamu disakiti, kamu punya dendam. Lalu kamu datang kepada Tuhan, kamu baca firman Tuhan di dalam perenunganmu, kamu punya rema. Sehingga kamu bisa berkata, keluarlah ya bahasa-bahasa yang baru yang tidak terucapkan dalam pergumulanmu itu. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang akan menggantikan dendam, rasa keparahan. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang membuat meredakan amarahmu. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang meredakan kebencianmu, keserakahanmu, kekecewaanmu, ya, dan segala kesedihanmu. Karena kamu masuk hadirat Tuhan. Ketika kamu ditinggal oleh pasangan hidupmu atau yang kamu kasih, kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau, Tuhan, nikmati Tuhan. Itu yang akan menggantikan, saudara ya. Makanya gunanya kepenuhan rema itu adalah supaya kamu ya di dalam apapun kamu gantikan enzimnya itu, hormonnya itu dengan hadirat Tuhan. Ya, dengan hadirat Tuhan. Kamu tunggu di dalam hadirat Tuhan, dalam kesedihanmu, dalam suasana dukamu, dalam segala kemarahanmu, ketika kamu kolaps, kamu datang, kamu tunggu, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti. Itu, saudara. Itu yang akan menggantikan, saudara ya. Coba deh kamu lakukan itu. Ya, waktu saya kolaps habis-habisan, tapi saya sudah ketemu Tuhan itu ya. Di dalam masa kolaps itu saya datang sama Tuhan. Ya, hanya kau yang ku cinta. Apapun Tuhan boleh diambil Tuhan. Tapi aku masih tetap milikmu. 1 tahun itu berat, saudara. Tapi nggak berasa berat. Karena ada hadirat Tuhan. 1 tahun yang berat, tapi nggak berasa berat. Penuh dengan canda tawa, saudara. Berat banget, tapi nggak berasa berat. Tiba-tiba saya melewatinya, saudara. Tiba-tiba saya mengalami pemulihan. Ya, 1 tahun hubungan dengan anak, dengan istri saya yang berat sekali. Tapi kami melewatinya, ya kan? Ku cinta kau, Yesus. Apapun boleh Tuhan. Yang penting aku tetap di hadirat itu menggantikan semua. Semua yang negatif. Semua kesialanmu, saudara. Dan bahkan ya tidak ada sukacita apapun yang bisa menggantikan hadirat Tuhan itu. Bahkan sampai saat dengan hari ini, saudara ya, tidak ada kabar baik apapun yang bisa menggantikan hadirat Tuhan yang saya rasakan itu, saudara. Jadi begitu saya mengalami sukacita, kabar sukacita, orang mah begitu kabar sukacita, wah dapat lotre misalnya senang kembang kemis hitungnya, langsung dia berzina. Wah, langsung dia mulai, wah aku tak cari perempuan muda, aku tak cari, aku langsung, ya kan, langsung mengumbar emosinya, kesombongannya. Tapi kalau Anda mengerti rahasianya hadirat Tuhan itu, tidak ada yang bisa. Ya kan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, berada selalu di dekatmu. Karena nggak ada yang bisa menggantikan uang, harta, kabar baik apapun. Tidak bisa menggantikan rasa rindumu di hadirat Tuhan. Dan itu lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Itu pengalaman itu harus terus ada lagi, saudara. Sampai kamu masuk ke dalam, sampai masuk ke dalam, sampai masuk ke dalam. Dan itu butuh bertahun-tahun pengalaman itu, saudara. Sampai kamu masuk ke dalam, ke perbendaharaan surga itu. Kamu buka itu isi surga. Isi dari
rahasia Tuhan kita. Dan itu saya bagikan kepada Anda hari ini, saudara ya. Ya kan? Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Bohong. Kamu lebih senang dengar kamu dikasih duit 1 miliar, apa lebih senang hadirat Tuhan? Itu butuh pengalaman, saudara. Itu butuh pengalaman. Ya, kamu selalu berada di hadirat Tuhan, atau lebih senang balas dendam? Ayo, harus jujur, saudara. Sehingga kita tahu bahasa harum itu asli apa enggak. Kamu kudu jujur dulu dengan dirimu. Mana yang kamu pilih? Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Apa kamu lebih ingin membalas dendammu mumpung ada kesempatan? Mumpung lawanmu lagi di bawah kamu injak sekalian. Lebih dalam lagi. Apa lebih suka? Cewek cantik nganggur. Dilimpe, saudara. Mumpung bisa. Lebih suka mana? Kamu jujur, saudara. Kalau kamu punya pengalaman, maka bukan karena, dosa. Bukan, saudara. Tapi karena ada kenikmatan di dalam hadirat Tuhan itu. Sehingga kamu pilih itu. Bukan, dosa. Bukan, saudara. Dosa, tapi matamu dosa. Sambil ngintip. Wih, Tuhan kuduskan mataku, Tuhan. Tapi barang bagus ini. Enggak, mau bagus mau enggak, aku punya pengalaman ini lebih indah. Enggak mau ah. Wah, jangan ceritain begitu dulu. Nonton TV, saudara. Ya, aku tiba-tiba pengen sekali ya. Tiba-tiba rasa pengen itu sama seperti tiba-tiba libidomu bangkit. Ya, tiba-tiba aku pengen seks ya. Nah, sama ya. Tiba-tiba aku pengen hadirat Tuhan ya. Ada film Mission Impossible terbaru nih. Nonton dulu ah. Tapi ketika kamu punya pengalaman yang makin dalam, nggak enak kan? Aku tak doa aja, enak. Aku tak duduk di kamar menikmati Tuhan, ya menikmati Tuhan, ya diam, ya kan? Diam, Yesus, kau berarti bagiku. Oh nikmat sekali. Anda baru cuma nyanyi sebentar ya, saudara. Cuma segereng nyanyi ya. Seperti rusa merindukan air. Wah, itu rasanya indah sekali, saudara. Lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Bener nggak? Kamu ngalamin gitu nggak? Harus kamu coba ngalamin. Kalau kamu belum ngalamin begitu. Bukan dipaksain ya, saudara ya. Oh, film, misalnya ada film, wih bagus ini filmnya nih, film drama Korea yang ku nantikan. Tapi tiba-tiba hasrat hatimu, nagih. Aku pengen hadirat Tuhan. Nah, pernah ngalamin gitu nggak? Wah, kamu rugi kalau nggak pernah ngalamin gitu. Kamu kudu ngalamin begitu, saudara ya. Sehingga pewahyuan itu selalu segar dalam kepalamu. Pekerjaan apa kamu lakukan apa tepat, saudara. Dituntun, ya. Tapi kerinduanmu akan Tuhan. Tuhanku rindu. Memang ada rindu benar-benar. Sama seperti kalau kamu, saya lagi dulu pacaran sama anak, kan dulu belum ada internet, belum ada WhatsApp, lagi kuliah. Tiba-tiba saya kepengen telepon, saya 6 bulan nggak ketemu anak ya, karena nggak punya uang, nggak punya apa, tiba-tiba kangen bener sama anak. Ya, waktu masa-masa itu ya, oh, saya korek-korek cari uang semua ya. Yang penting saya bisa nelpon, bisa halo. Begitu halo, yang telepon balik ya. Kasih nomor teleponnya ke sana, nelpon ke Telkom. Aduh, itu kita lagi, teman-teman semua kita lagi nonton film baru tuh. Kita kan kalau nonton di kos, pakainya komputer itu, saudara ya. Pakai ada film baru, pakai nyewa CD, rame-rame patungan, terus nontonnya di komputer, pakainya Dolby Stereo begitu. Wah, rasanya mewah sekali tuh. Tapi itu enggak, teman-teman pada di kos, saya malam-malam ngelimpe, saya cepet-cepet telepon anak. Kangen, ya. Sama kan, sampai kangen sama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, tiba-tiba ada rasa rindu, bangkit di rindu. Tuhanku rindu, masuk dalam hadiratmu.
itu rindu yang amat sangat, yang tertagihkan, tidak terpuas, yang tidak terpuaskan dengan apapun juga. Hanya aku cuma pengen duduk terus bilang, jiwaku menanti. Kamu nantikan Tuhan nggak, saudara? Kalau kamu mengalami pengalaman itu, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, sampai kamu nagih terus ya, kamu tidak akan berbuat dosa lagi, saudara. Itulah 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati.